kita masuk ke contoh soal untuk bagian pertama, yaitu tata ancang pivoting. Iya, untuk soalnya itu adik-adik bisa lihat di halaman 137 contoh 4.4. Iya, dengan menggunakan 4 angka benar atau 4 angka penting, selesaikan sistem persamaan berikut dengan metode eliminasi Gauss. Ya, ini dia sistem persamaannya. Jadi kalian perhatikan bahwa angka-angka yang termuat di sini itu mengandung 4 angka penting. Nah, sekarang soal ini akan kita selesaikan dengan 2 cara. Yang pertama dengan tanpa tata ancang pivoting, dan bagian kedua atau cara kedua yaitu dengan tata ancang pivoting. Kita akan membahasnya satu persatu. Baik, kita akan menyelesaikannya terlebih dahulu dengan tanpa tata ancang pivoting. Ya, jadi sistem persamaan ini kita masukkan dulu ke dalam bentuk matriks. Ini dia matriksnya. Oke, kita akan mengubah matriks ini menjadi matriks segitiga atas. Ya kan, berarti kita akan menolkan yang ini. Oke, kalau kita mau menolkan yang ini berarti baris yang di atasnya, oke, akan menjadi pivot kita. Oke, nah supaya ini nol, otomatis ini akan saya kurangi. Oke, baris kedua akan saya kurangi dengan 0,345. Oke, saya tulis ya, supaya ini 0 berarti baris kedua dikurang. Oke, 0,3454 baris pertama dibagi 0,0003. Oke, nah, supaya ini 0 berarti baris kedua ini akan saya kurangi dengan 0,3454 baris pertama dibagi 0,0003. Oke, sehingga kita dapat ini tetap ya 0,0003, kemudian 1,566, 1,569 di bawah. Oke, sudah jadi 0. Oke, nah sekarang kita akan mencari baris kedua, kolom kedua, dan juga untuk konstanta pada persamaan keduanya. Oke, nah kita pakai rumus yang ini. Baris kedua dikurang, ya berarti ini dikurang 0,3454 B1. Nah, perhatikan bahwa kita hanya memuat ya, jadi pada persamaan ini berikut juga penyelesaiannya itu hanya diperkenankan memuat 4 angka penting. Oke, berarti ini kita selesaikan dulu. 0,3454 dibagi 0,0003. Ya, 0,3454 dibagi 0,003 itu kalau dicari itu sama dengan ya. Itu sama dengan 1151,333. Ya, jadi ini hasilnya 1151,333 B1. Oke, nah akan tetapi karena disyaratkan bahwa hanya memuat 4 angka penting, ya ini ada berapa angka penting ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 angka penting. Berarti kita harus menjadikan dia cuman 4 angka penting saja. Berarti ini akan dihilangkan ya. Kita akan melakukan pembulatan ataukah pemotongan. Oke. Ya, jadi kita ambil pembulatan saja. Berarti ini akan menjadi ya
B2 dikurang 1151 B1. Nah, sekarang untuk mengisi baris kedua, kolom kedua, berarti saya tulis di sini ya, berarti min 2 B2 K2 ya. B2 K2 atau enggak usah ditulis B2 K2, dikasih bikin saja. Oke. Min 2,436 dikurang 1151 B1 berarti di atasnya 1,566. Ya, kalau dicari kita akan dapat, nah, ini diselesaikan dulu, diselesaikan berarti kita akan min 2,436 dikurang, sini kita dapat 1802,466. Kelihatan? Saya perbesar dulu ya. 466. Nah, kita perhatikan ya bahwa ini hasilnya ini itu ada 7 angka penting. Nah, sementara kita hanya akan mengambil 4 angka penting saja, berarti kita tetap kembali akan melakukan pembulatan. Oke, berarti ini akan menjadi min 2,436 dikurang 1802. Iya, di sini kita akan dapat kalau dikurangkan min 1804,44. Nah, kita perhatikan adik-adik bahwa ini ada 6 angka penting. Sementara kita kembali lagi, saya ingatkan bahwa kita hanya akan mengambil 4 angka penting saja. Berarti kita kembali akan melakukan pembulatan. Ya, jadi pembulatannya dilakukan berkali-kali ya. Berarti ini sama dengan min 1804. Oke, berarti di sini kita dapat 1804. Min ya, min 1804. Min 1804. Oke, tulisannya agak keriting. Minta maaf. Berikutnya kita akan mengisi untuk konstanta pada persamaan kedua. Baris kedua berarti 1,018. Oke, dikurang B2 dikurang 1151 baris pertama. Baris pertama berarti ini 1,569. Iya, kita dapat hasilnya itu sama dengan, ini dulu kita cari 1151 kali 1,569, itu hasilnya sama dengan 1 dikurang 1805,919. Iya, ini sekali lagi ya, ini memuat 7 angka penting. Sementara kita mau mengambil 4 angka penting saja. Berarti ini harus kita bulatkan. Iya, ini kita bulatkan 1,18 kelihatan ya. Ya, kita bulatkan berarti menjadi 1086. Oke. Nah, kita perkurangkan itu, kita akan dapat min 1 min 184,98. Iya.
kita akan dapat min 1804,98. Ini ya, lagi-lagi memuat 6 angka penting. Berarti kita akan membulatkannya sehingga kita peroleh terakhir sini ya, min 1805. Oke, kita bulatkan ke atas. Berarti di sini min 1805. Nah, oke. Kita sudah mendapatkan bentuk matriks segitiga atas. Selanjutnya kita akan melakukan proses sulih mundur. Ya baik, adik-adik, kita akan lanjutkan prosesnya dengan teknik penyulihan mundur. Nah, kita selalu berangkat dari bawah ya. Berarti sini saya tulis min 1804. Oke. X2 sama dengan min 1805. Berarti diperoleh X2-nya sama dengan min 1805 per min 1804. Itu sama dengan 1, saya kesini saja untuk menghemat tempat. Ya, jadi kita dapat pembagian dari min 1805 dibagi min 1804, kita dapat 1,000554. Iya, 554. Ini ada berapa angka penting ini? 4, 5, 6, 7. Iya, ada 7 angka penting. Kita akan melakukan pembulatan, berarti diperoleh 1,00. Iya, ini sudah lebih dari 5 ya, berarti kita akan bulatkan dia menjadi 1. Oke, ini sudah 4 angka penting. Berikutnya kita ke persamaan untuk mendapatkan X1. Berarti ini ya, 0,0003 X1 ditambah 1,566 X2 1,001 sama dengan 1,569. Ini kita cari dulu hasilnya. Ya, ini didapat 0,0003 X1 ditambah, ini hasilnya 1,566 sama dengan 1,569. Nah, sekarang ini ada berapa angka penting? Ada 7 ya. Berarti kita kembali melakukan pembulatan. Berarti ini akan didapat 1,568. 0,0003 X1 ditambah 1,568 sama dengan 1,569. Iya. Berarti 0,0003 X1 sama dengan 1,569 dikurang 1,568. Iya, diperoleh ini hasilnya 0,001. Iya, sehingga diperoleh X1 itu sama dengan 0,001 per 0,0003 sama dengan didapat 3,333 sekian ya. Jadi kita bulatkan, kita tetap dapat 3,333.
3, 3. Oke, nah adik-adik, hasil akhirnya kita peroleh bahwa X1-nya adalah 3,333 dan X2-nya adalah 1,001. Ya, ternyata ya untuk persamaan ini solusi sejatinya adalah X1-nya 10,00, oke. Sementara X2-nya 1,00. Ini jauh sekali. Ini oke, ini mendekati 1,00. Di sini kita dapat 1,001. Tapi X1-nya kita dapat 3,333. Sementara untuk solusi sejatinya X1-nya adalah 10. Iya, sangat jauh ya dari solusi sejati yang kita harapkan. Itu kalau kita menyelesaikannya dengan tanpa tata ancang pivoting. Nah, bagaimana kalau soal ini kita selesaikan dengan tata ancang pivoting? Baik, kita akan mengerjakan sistem persamaan ini dengan cara kedua, yaitu dengan tata ancang pivoting. Nah, sekarang sama tadi ya, ini dimasukkan dulu ke dalam bentuk matriks. Ini matriks ini akan berusaha kita jadikan matriks segitiga atas, oke? Berarti kita mau menolkan yang ini. Akan tetapi karena kita menggunakan tata ancang pivoting, kita perhatikan untuk kolom pertama. Ya, jadi nilai mutlak antara baris pertama kolom pertama dengan baris kedua kolom pertama, ya kita dapatkan bahwa yang ini, oke, baris keduanya itu lebih besar, nilai mutlaknya lebih besar daripada nilai pada baris pertama, oke. Sehingga pivotnya ini akan kita ganti. Yang tadinya ini adalah pivotnya, kita akan lakukan pertukaran baris, sehingga ini akan menjadi baris pertama. Saya tulis di sebelah sana ya. Iya. Jadi baris pertama saya akan tukarkan dengan baris kedua. (0,3454 min 2,436 1,018 0,0003 1,566 sin 1,569. Oke. Nah, sekarang kita sudah pertukarkan, berarti ini yang akan menjadi pivot kita. Nah, berarti ini akan kita jadikan 0. Oke, saya ke sebelah sana lagi. Baik, ini akan kita nolkan, oke. Berarti supaya ini 0, berarti operasi baris elementernya itu B2 baris kedua akan saya kurangi dengan 0,0003 baris pertama. Oke, 0,0003 baris pertama dibagi 0,3454. Oke. Nah, sehingga ini pasti 0. Ya, oke, ini pasti 0. Selanjutnya kita akan mengisi untuk baris kedua kolom kedua dan juga untuk konstanta pada persamaan kedua. Baik, saya ke sini saja ya. Berarti ini harus kita selesaikan dulu. 0, ada koma di sini. Ya, 0,0003 dibagi 0,354. Ya, jangan lupa ya bahwa kita hanya memperkenankan bilangan-bilangan itu memuat 4 angka penting. Baik, jadi kalau ini dibagi berarti
Saya di sini ya. B2 rumusnya akan menjadi, atau saya tulis di sana saja ya, supaya enggak terlalu banyak tempat. Oke, di sini B2 dikurang, mudah-mudahan kelihatan, itu hasilnya 0,000869. 0,0000869 B1. Oke. Nah, perhatikan bahwa ini masih 3 angka penting, jadi masih bisa ya. 0,000869 ini masih 3 angka penting, jadi kita tidak perlu lakukan pembulatan ataupun pemotongan. Kita akan menolkan kolom kedua, baris kedua. Ya, berarti baris kedua ini 1,566 dikurang 0,00869 dikali B1 ini ya, berarti min 2,436. Nah, ini kita cari dulu hasilnya ya. Kita dapat 1,566 dikurang, kita dapat 0, ini minus, ketemu minus ya, pasti positif ya, ditambah 0,00212. Iya, ini juga masih 3 angka penting, jadi kita tidak perlu lakukan pembulatan. Selanjutnya dijumlahkan. Kalau dijumlahkan kita akan dapat, nah di sini saja deh, 1,5681116. Nah, di sini baru kita lakukan pembulatan karena di sini ada 7 angka penting. Ya, kita akan membulatkan dia sehingga kita akan mengambil 4 angka penting saja. Berarti 1,568. Oke, berarti di sini adalah 1,568. Oke ya. Selanjutnya kita akan mengisi untuk konstanta pada pada persamaan kedua. Saya ke atas ini ya, berarti baris kedua ini 1,569 dikurang 0,00869 dikali B1 itu ini ya, tadi ini 1,018 ya. Ini kita dapat hasilnya 1,569 dikurang 0,00884. Iya. Ini juga masih 3 angka penting. Berarti boleh lanjut. Kalau kita kurangkan ini, kita akan dapat 1,568. Iya, 116 ya, persis tadi ya dengan yang di sini. Berarti ini bisa kita bulatkan, baru kita bulatkan menjadi 1,568 untuk mengambil 4 angka penting saja. Berarti di sini adalah 1,568. Oke ya.
Nah, sekarang ini sudah menjadi matriks segitiga atas. Nah, baru kita lakukan teknik penyulihan mundur. Baik adik-adik, kita telah mendapatkan matriks segitiga atas ya. Untuk menyelesaikan persamaan ini, sistem persamaan ini kita akan melakukannya dengan teknik penyulihan mundur. Nah, sekarang saya di sini saja ya. Kita mendapatkan untuk X2-nya 1,568 X2 sama dengan 1,568. Ya, kita langsung dapat X2-nya itu sama dengan saya tulis saja ya. Sama dengan 1,000. Oke. Selanjutnya, kita naik ke persamaan pertama untuk mendapatkan S1, berarti 0,3454 X1 dikurang 2,436 X2-nya tadi 1 sama dengan, ini langsung supaya tidak menghabiskan tempat, langsung saja kali 1 ya, kali 1, oke, sama dengan 1,018. Iya, berarti 0,3454 X1 sama dengan 1,018 ditambah 2,436. 0,3454 X1 sama dengan, ini dijumlahkan kita dapat 3,454. Nah, X1 kita dapat sama dengan 3,454 per 0,3454 ya. Kita dapat 10,00. Ya, kalau di bukunya itu X1-nya 10,02. Nah, perhatikan bahwa X1-nya 10,00 dan X2-nya 1,00. Ini persis dengan solusi sejatinya ya. Ya, solusi sejatinya X1 adalah 10,00 dan X2-nya adalah 1,00. Ini persis dengan solusi sejatinya. Sehingga kita simpulkan bahwa penyelesaian sistem persamaan linear dengan metode eliminasi Gauss itu akan lebih baik, akan mendekati solusi sejatinya jika kita melakukannya dengan tata ancang pivoting dibandingkan dengan tanpa tata ancang pivoting. Yaitu tadi contoh pertama. Nah, untuk contoh kedua, yaitu contoh 4.5 dan juga contoh ketiga, itu di halaman 138 sampai 139, adik-adik bisa membacanya sendiri.